إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Selesai apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i tentang akidah Ahlus Sunnah yang dipegangi oleh sahabat-sahabat beliau. Beliau mencontohkan dua, dan dua ini sudah cukup, yaitu Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik. Dua-duanya guru beliau. Dalam Islam seperti ini, satu dua cukup. 1000-2000 percuma kalau tidak berdasarkan dalil. Walaupun satu manusia, tapi berdasarkan dalil, menang dia. Walaupun mayoritas, bahkan jumhur, kalau tidak berdasarkan dalil, harus dikalahkan. Ambil contoh mudah di zaman Imam Bukhari. Di zaman beliau hampir-hampir seluruh ulama sepakat bahwa orang tua berhak memberikan hadiah, hibah kepada anak-anaknya dengan tidak adil. Yang anak pertama dikasih 100 juta misalnya, anak kedua dikasih 50 juta misalnya, anak ketiga tidak dikasih misalnya, anak keempat dibelikan rumah seharga 1 miliar misalnya, nggak masalah. Karena duit-duit dia, terserah. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat seperti itu di zaman beliau, zaman Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari satu-satunya yang berbeda. Hari itu ya, bukan sepanjang zaman. Imam Bukhari di hari itu menyendiri. Beliau mengatakan tidak boleh. Haram bagi orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan tidak adil. Imam Bukhari nggak asal ngomong. Beliau bawa dalil. Dalil dari Nu'man bin Bishir. Bishir memberikan sebidang tanah kepada Nu'man, sementara anak-anak yang lain tidak diberi. Lalu Nabi tahu, Nabi diminta menjadi saksi, Nabi tidak mau. Aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan yang tidak adil ini. Nah, tentu Imam Bukhari menang. Apa yang dibawakan oleh beliau dalil, ucapan Nabi dalil. Sementara ribuan ulama yang bertentangan dengan beliau nggak ada artinya. Pendapat semua, ra'yu semua. Nggak ada dalil. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada dalil, maka batal seluruh pendapat. Mau pendapat sebaik apapun, sebagus apapun. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Bukhari, pendapat Ibnu Umar, bahkan pendapat Abu Bakar dan Umar. Pendapat ya. Kok bertentangan dengan dalil, harus disalahkan. Tidak boleh dibela. Wajib dikatakan salah. Maka para ulama tidak segan-segan, tidak ragu-ragu mengatakan dalam hal haji tamattu, Abu Bakar dan Umar salah. Memang salah. Nah, beliau mengatakan tidak ada haji tamattu, yang ada haji qiran, haji ifrad. Tentu ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW yang menyuruh para sahabat untuk
berhaji tamattu' sementara beliau tidak tamattu'. Kenapa? Karena beliau membawa hewan kurban, membawa hadyu. Ya, ini sebuah contoh. Kemudian beliau membawakan kitab-kitab manhaj, kitab-kitab akidah tauhid yang ditulis oleh para imam sepanjang zaman. Menunjukkan bahwa para imam-imam kita, para ulama, perhatian terbesar mereka dalam dakwah ini adalah tauhid. Lihat Imam Al-Humairi, Abu Bakar Al-Humairi, murid besar dari Al-Imam Syafi'i, guru dari Al-Imam Al-Bukhari, menulis Usulus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal juga menulis Usulus Sunnah atau Kitabus Sunnah. Anaknya Abdullah bin Imam Ahmad menulis Kitabus Sunnah. Imam Al-Kirmani menulis As-Sunnah. Abu Bakar Al-Khalal menulis kitab As-Sunnah. Ismail Al-Muzani menulis Syarhus Sunnah. Abu Bakar bin Abi Asim menulis kitab As-Sunnah juga. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, ya, Al-Imam Al-Barbahari menulis Syarhus Sunnah. Dan seterusnya banyak sekali beliau memberikan contoh di sini. Ada Sharihus Sunnah ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sekali lagi menunjukkan bahwa para ulama kita begitu perhatian terhadap akidah, terhadap tauhid, jauh lebih besar dibanding perhatian mereka terhadap akhlak, ibadah, muamalah. Semuanya penting, semuanya besar. Tidak ada yang kecil di dalam Islam. Masih ingat antum bagaimana Imam Ahmad marah ketika si penanya mengatakan, tidak usah ya Syekh, ini enggak penting kok, ini sepele kok. Karena dia merasa kasihan melihat Imam Ahmad yang bongkar-bongkar musnad beliau dalam rangka ingin menjawab pertanyaan si fulan ini. Orang ini merasa telah merepotkan beliau, lalu mengatakan, sudah saya enggak usah dicari. Ini sepele, ini enggak penting. Marah Imam Ahmad. Jangan engkau katakan di dalam agama ini ada yang kecil, ada yang tidak penting, ada yang sepele, tidak ada. Yang sepele ini dunia, lalat, bangkai kambing, sampah, sendagurau, permainan. Ini masalah dunia. Dalam masalah Islam, masalah agama, tidak ada yang kecil. Semuanya besar. Tentu, al-aham fal-aham. Ada yang lebih penting, ada yang lebih penting lagi. Masalah akhlak tentu penting sekali. Masalah ibadah lebih penting lagi. Masalah akidah, masalah tauhid, ini yang paling penting. Akhlaknya rusak, akhlaknya bobrok. Tapi dia beriman, akidahnya benar. Ada harapan masuk surga? Ada harapan masuk surga? Insya Allah ada. Ibadahnya rusak, ibadahnya keliru. Tapi akidahnya benar, tauhidnya benar. Ada harapan masuk surga? Insya Allah ada harapan. Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tapi tauhidnya rusak. Meyakini Allah ada di mana-mana, meyakini bahwa selain Allah ada yang ikut mengatur dunia ini. Rusak tauhidnya. Ada harapan masuk surga? Tidak ada. Nggak mungkin ada orang masuk surga sementara dia meyakini selain Allah ada yang mengatur jagat raya alam semesta ini. Para nabi, para rasul, para wali yang sudah meninggal, mereka bisa mengatur jagat raya alam semesta. Maka jangan Allah saja yang dipanggil-panggil. Ya Allah, ya Rabb, boleh. Ya Rasulullah, boleh. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh. Ini rusak serusak-rusaknya akidah ini, tauhid ini. Ada tempat bagi orang ini di surga? Tidak ada. Kalau dia tidak berhenti dari syiriknya. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Maka
Jangan kecilkan, jangan sepelekan masalah tauhid ini, masalah akidah ini. Maka berkali-kali saya ajak antum untuk tidak bosan. Duduk di majelis tauhid, di majelis manhaj, memang kurang menarik dibanding antum duduk di majelis muamalah. Bagaimana tentang jual beli, bagaimana tentang sewa menyewa, ini lebih mengasyikkan. Apalagi majelis jihad, bagaimana kita jihad dan seterusnya, ini lebih menarik barangkali. Maka saya ajak antum untuk bersabar, terus bersabar, duduk di majelis tauhid, majelis akidah, majelis manhaj. Kenapa? Karena ini benteng, ini pondasi. Kalau ini kuat, insya Allah tidak mudah goyah. Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tapi akidah dan manhaj kurang bagus, goyah. Ada orang yang baru hijrah, baru taubat dari dunia kemaksiatan, ngaji, ya, oleh saudara-saudara kita tidak digenjot masalah tauhid, tapi akhlak, ibadah, ya. Begitu ada angin, ada terpaan, nggak kuat dia. Maka bentengi dulu dengan kuat. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Nabi SAW pertama kali dakwah menjadi Nabi, menjadi Rasul, langsung berteriak, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi. Langsung begitu, tidak diawali dengan tauhid, tidak diawali dengan akidah. Maka, ini ucapan Aisyah ya, tentu Aisyah jauh lebih faham dari kita semua. Kata Aisyah, kalau itu yang pertama kali Nabi dakwahkan, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, niscaya mereka tidak akan meninggalkan khamar, tidak akan meninggalkan zina, tidak akan meninggalkan judi, dan seterusnya. Karena tidak ada diawali dengan dasar, dengan tauhid. Memang luar biasa. Bagaimana sambutan mereka atas dakwah Nabi pertama kali tentang tauhid? Langsung berduyun-duyun menerima, apa menolak? Menolak doang mending. Dicaci, dimaki, dicemooh, bahkan disakiti. Karena tidak, apa istilah sekarang, tidak populer. Tidak menarik. Dakwahnya tidak menarik. Ya. Hari ini kita saksikan ya, dakwah-dakwah tentang manhaj, tentang tauhid, sedikit sekali yang tertarik. Masalah lain luar biasa. Ya, beliau membahas tentang i'tiqad. Sebetulnya kemarin ini baru pembukaan saja dari beliau. Maka beliau membahas tentang i'tiqad itu apa. Al-i'tiqadu ala wazni al-ifti'al. I'tiqad bentuk masdar dari i'taqada ya'taqidu, wazannya ifta'ala yafta'ilu, ifti'alan, i'tiqadan. Apa? I'taqada kadza idza ittaqadahu aqidatan minal aqdi war-rabti ka'aqdil habl. Ketika seseorang meyakini dengan keyakinan yang kuat sebagaimana ikatan tali. Antum ikat tali itu, ya, insya Allah kuat. Ditarik sini, kuat. Melepaskannya sulit. Sulit, apalagi benang. Hampir-hampir tidak bisa dilepaskan. Antum benang, antum ikatkan, tarik, set. Dibuka lagi, sulit sekali. Hampir-hampir mustahil. Ya. Begitu kira-kira. Jadi disebut akidah kalau kuat. Maka akidah tidak butuh pembuktian. Tidak butuh analisa-analisa. Yang dibutuhkan dalam akidah adalah apa? Sami'na wa ata'na. Siapa yang ngomong? Gitu. Masalah akidah itu
Masuk akal nggak ya? Masuk nurani apa tidak ya? Kayaknya nggak masuk logika nih. Nah, dalam akidah tidak seperti itu. Dalam hal akidah yang ditanyakan, yang ngomong siapa? Gitu. Yang ngomong Rasulullah. Selesai. Yang ditanyakan dalam akidah begitu ya, dalam urusan agama pada umumnya. Ya, yang ngomong siapa? Kalau yang ngomong Rasulullah SAW, selesai. Jangan dibahas. Tidak mungkin beliau salah. Hanya kalau masalah dunia, masalah jual beli, kan beliau juga berbicara tentang jual beli, ya kan? Jangan menjual sesuatu dengan dua harga, kuntan sekian, kredit sekian. Jangan mencegat petani yang sedang membawa barang dagangannya ke pasar. Ya. Jangan menjual sesuatu yang cacat tanpa memberitahukan cacat barang. Jangan membeli sesuatu yang sudah ditawar oleh, yang sudah deal maksudnya ya. Jangan membeli sesuatu yang A dan B sudah deal. A dan B sudah deal, mobil itu 70 juta. Sudah mau sama mau, sudah deal. Saya masuk, jual aja ke saya berani 80. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya. Sabda-sabda Nabi tentang dunia jual beli seperti ini, silahkan diimani dan akal kita boleh ikut campur untuk memahami. Kita pakai akal kita. Untuk apa? Untuk memahami ya. Bukan untuk menolak. Nggak mungkin sabda Nabi ditolak. Bagaimana memahami dengan benar? Berbeda ketika Nabi berbicara tentang siksa kubur, berbicara tentang jin, berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, apalagi berbicara tentang Allah Rabbul Alamin. Gak mungkin akal kita ikut mencerna. Ya. Itu malaikat mungkar nakir kan cuma 2. Dan mungkar nakir berbarengan datang kepada orang yang baru dikubur. Ini yang baru dikubur, yang dikubur jam 11.30 di muka bumi ini ada 5.000 orang bersamaan. Apa nggak bingung tuh mungkar nakir siapa dulu yang didatengin? Ya. Nggak mungkin akal kita bisa mencerna. Akal kita terlalu dangkal, teknologi kita terlalu jadul dibandingkan dengan apa yang miliki oleh malaikat. Nggak terjangkau oleh akal kita. Berarti mungkar nakir pindah gitu. Karena ini 5.000 orang lebih dikubur di jam yang sama 11.30 misalnya. Nggak mungkin akal kita bisa bicara. Sudah imani apa adanya. Kita nggak usah ikut bingung. Kalau kita ikut memikirkan, kita akan bingung. Mungkar nakir tidak bingung. Apalagi Allah Rabbul Alamin. Jauh dari sifat bingung. Ya. Jadi antum bedakan. Mana sabda-sabda Nabi yang akal kita boleh masuk untuk memahami sekali lagi, bukan untuk menolak. Dan mana sabda-sabda Nabi yang akal kita, nurani kita, logika kita nggak bisa masuk. Satu-satunya yang bisa kita ucapkan adalah sami'na wa ata'na. Kalau itu sudah sabda Nabi, nggak mungkin salah. Pasti benar. Hukmul zihnil jazim. Akidah ini ada di az-zihn, ada di keyakinan, ada di hati kita. Maka orang yang berakidah tauhid dengan orang yang berakidah trinitas, duduk bareng di angkot, di bus, di kereta, kelihatan apa tidak? Tentu nggak kelihatan. Keyakinan di hati. Yang satu keyakinan hak, yang satu keyakinan batil. Duduk bersama ya tentu tidak kelihatan. Yang kelihatan pakaiannya, perangainya, mungkin akhlaknya. Akidah tidak terlihat. Justru
yang tidak terlihat ini yang dijadikan nomor satu oleh Allah. Antum masih ingat keheranan mayoritas para tabi'in, para tabi'in yang tidak bertemu dengan Abu Bakar. Mereka mendengar keutamaan Abu Bakar. Ya bayangkan seluruh manusia imannya dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, masih berat imannya siapa? Abu Bakar. Padahal manusia ini di muka bumi ini ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Bukhari, ada sahabat-sahabat yang lain. Kayak apa mulianya Abu Bakar? Penasaran para tabi'in, bertanyalah kepada Ibnu Umar, bertanyalah kepada Abu Hurairah, bertanyalah kepada Ibnu Abbas, di mana keadaan Abu Bakar? Apa beliau tidak pernah tertawa, nangis terus, menghabiskan waktu untuk sholat tiap hari atau mungkin 2 hari sekali, yaitu puasa Nabi Daud? Semuanya dijawab dengan enggak. Ya. Sholat Abu Bakar sama dengan sholat kalian. Puasa Abu Bakar sama dengan puasa kalian. Puasa Ramadan 1 bulan. Sholat dalam sehari semalam 5 waktu. Baca Al-Qur'annya sama. Yang beda, yang tidak kelihatan. Para sahabat ketika membahas tentang keutamaan Abu Bakar, menunjuk ke hati. Apa yang ada di Abu Bakar, keimanan yang ada di Abu Bakar sebesar gunung. Keyakinan yang luar biasa, yang tidak nampak. Sangat disayangkan hari ini ketika sholat kita, puasa kita, wudhu kita, manhaj kita mengikuti Rasul dan para sahabat. Tapi keyakinan kecil, rapuh sekali. Mau keluar dari perusahaan haram berat sekali. Mau meninggalkan perbuatan yang haram ini berat sekali. Tidak sikah kepada Allah. Tidak yakin dengan janji Allah. Ini sangat jauh berbeda dengan Abu Bakar. Amal hati lebih besar dari amal jawarih. Wa'tiqaduna nahnu ma'syaru ahli sunnati wal jama'ati mutabikun lil waqi'i muwafiqun lil haqq. I'tiqad kami ahlu sunnah wal jamaah itu sesuai dengan kenyataan dan berada di atas kebenaran. Maka antum lihat keyakinan-keyakinan batil enggak sesuai dengan kenyataan, beda dengan fitrah. Belum lama kita bahas, ada seorang da'i kondang ngomong kemana-mana bahwa Allah itu ada di mana-mana. Nggak benar kalau Allah itu di atas, bersemayam di atas arsy. Berarti Allah butuh tempat dong. Allah perlu tempat dong. Kalau Allah bertempat, ya tentu tempatnya itu lebih besar dari Allahnya dong. Dia tolak. Ya. Allah tunjukkan kebatilan ucapannya. Di lain waktu, di lain ceramah, dia mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, enggak usah takut. Ya, kita serahkan kepada Allah sambil nunjuk ke atas. Ya, kita serahkan kepada Allah sambil nunjuk ke atas. Kemarin-kemarin bilang Allah ada di mana-mana, enggak di atas. Ya, ini tidak sesuai dengan fitrah. Orang yang mengatakan Allah berada di atas langit, bersemayam di atas arsy, ini sesuai dengan fitrah. Sulit bagi manusia untuk tidak berfitrah, untuk tidak membayangkan, untuk tidak meyakini bahwa Allah itu ada di atas. Masih ingat kasus Hamdani, ya? Anak muda cerdas yang mengajak kepada tokoh Mu'tazilah, tokoh Asy'ariyah untuk menghilangkan fitrahnya. Nggak sanggup beliau. Ya. Antum tahu
pendapat Asy'ariyah kan meyakini Allah tidak berada di satu tempat. Allah tidak di atas. Anak muda bernama Hamdani ini, yang cerdas ini, mengajak kepada Syekh ini. Ketika Syekh ini menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis, qaul ulama, pendapat ini, pendapat itu, yang mengatakan bahwa Allah tidak berada di atas, Allah ya di mana-mana. Pemuda cerdas ini mengajak kepada beliau, ya Syekh, kalau tidak pakai dalil dulu, nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis dulu. Bisakah Anda membuang perasaan Anda, bayangkan bahwa Allah ada di pojokan sana, bayangkan bahwa Allah ada di ujung sana. Jangan membayangkan Allah ada di atas. Ya. Jujur Syekh ini. Orang dulu walaupun sesat, jujur. Jujur, ya. Enggak sanggup untuk tidak membayangkan bahwa Allah itu ada di atas, enggak sanggup. Karena itu sesuai dengan fitrah manusia. Allah itu ada di atas. Ya. Fitrah. Dan keyakinan ini seperti yang kita bahas tadi. Ini akidah dan ini ucapan Nabi SAW bahwa Allah fis sama, yang dimaksud fauqas sama. Karena kata-kata fi itu bisa fi di dalam, seperti fid durji di dalam laji. Bisa di atasnya seperti fil ard, fasiru fil ard. Bertebaranlah kalian fi bumi, tentu tidak masuk ke dalam bumi, tentu di atas buminya. Maka yang dimaksud dengan fis sama bukan di langit, tapi di atas langit jauh. Entah berapa miliar kilometer antara diri Allah dengan langit tertinggi, langit ketujuh. Kan masih ada kursi, ada arsy. Mereka tidak sanggup. Termasuk Syekh yang satu ini. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Sampai kepada hewan-hewan. Banyak kisah tentang hewan-hewan yang kehausan, lama tidak turun hujan, hewan menghadapkan wajahnya ke langit. Dan sekali lagi, karena ini masalah akidah, sami'na wa ata'na. Jangan direka-reka dengan logika kita. Kalau di atas, Allah berada di satu titik, berarti kemanapun kita menunjuk, harus ke satu titik. Lalu bagaimana orang yang berada di Eropa misalnya, atau Amerika misalnya, ketika menunjuk ke atas, dengan kita Indonesia menunjuk ke atas, kan jadinya antara timur dan barat. Satu ke atas, satu ke bawah. Ini yang maksud saya. Ya, ini masalah akidah, sami'na wa ata'na. Kita tidak diberitahu oleh Allah. Yang kita tahu selama ini bumi itu bulat. Bumi yang sebagian di belahan bumi sebelah sini dengan belahan bumi sebelah sini tentu bertentangan ketika menunjuk ke atas. Ini logika. Apakah logika akan menentang dalil? Tentu tidak. Tadi, ini bicara masalah akidah, sami'na wa ata'na. Yang pertama kali ditanyakan, yang ngomong siapa? Yang ngomong kalau Allah berada di atas langit siapa? Yang ngomong Rasulullah, sudah selesai. Ya. Jangan kemudian ucapan Nabi dibenturkan dengan logika tadi. Ya, kalau kita nunjuk ke atas, orang Amerika nunjuk ke atas, kan jadi beda. Satu ke sono, satu ke sini. Ini akidah. Cukup kita terima dengan sami'na wa ata'na. Karena yang sedang kita bicarakan adalah Allah Rabbul Alamin. Dia bukan makhluk. Dia khalik, satu-satunya khalik. Mana mungkin akal pikiran kita, logika kita bisa mencerna ke sana. Ya. ويرادف هذه الكلمة التوحيد السنة الشريعة الفقه الأكبر العلميات أصول الدين. Ini nama-nama lain. Nama-nama lain dari akidah ada at-tauhid. Akidah ini
secara umum keyakinan. Ada orang yang akidahnya sahih, ada orang yang akidahnya batil. Apakah Trinitas itu akidah? Iya. Akidahnya orang-orang Nasara, akidah batilah. Apakah apa misalnya? Harakiri itu akidah? Iya. Akidahnya orang Jepang, akidah batilah. Akidah yang benar, satu-satunya akidah yang benar adalah akidahnya para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, yaitu bernama tauhid. Kalau tauhid nggak mungkin ada yang salah, tauhid pasti benar. Yang ada pembahasan dia bertauhid atau tidak, bukan tauhid dia benar apa tidak. Tentu keliru, karena tauhid pasti benar. Tauhid dari mulai rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, enggak ada yang salah. Maka keliru kalau ada orang mengatakan dia tauhidnya tidak benar, keliru. Akidahnya tidak benar, mungkin. Kalau tauhid pasti benar. Yang ada pembahasan dia bertauhid apa tidak. Asy-syari'ah. Sebagian ulama menyebut sebagai asy-syari'ah. Walaupun sholat, puasa, zakat, haji juga disebut syariat. Tapi dengan alif lam di sini ada yang dituju. Ma'rifat, bentuk ma'rifat seperti ini ada yang dituju. Asy-syari'ah, apa? At-tauhid. Al-fiqhul akbar, ini terkenal dimasyhurkan oleh Imam Abu Hanifah. Menyebut sebagai fiqhul akbar. Fikih terbesar. Ya. Tayamum, wudu, azan, qomat, ini fikih. Ini fikih terbesar, al-fiqhul akbar. Kemudian al-ilmiyat, ilmu. Karena memang berdasarkan ilmu dalil. Gak ada pakai logika sedikit pun. Beda dengan masalah jual beli, masalah munakaha, nikah, masalah melempar jumroh, masalah ibadah. Sebagian bisa akal kita ikut bicara di situ untuk memahami. Akidah tidak bisa. Jadi betul-betul berdasarkan dalil. Istilah terakhir usuluddin. Tapi saya kira istilah terakhir ini belakangan ya, usuluddin belakangan. Tidak masyhur di zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Belakangan muncul istilah usuluddin. Pokok-pokok agama. Bukan ranting, bukan cabang. Kemudian beliau membawakan ucapan Syekhul Islam. Syekhul Islam banyak. Tapi kalau tidak disebut namanya, maka yang dimaksud pasti, jika tidak disebut namanya, Syekhul Islam doang, maka yang dimaksud pasti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Sama dengan Al-Hafidh. Al-Hafidh banyak. Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Zahabi, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tapi kalau tidak disebut namanya, Al-Hafidh doang, maka yang dimaksud pasti Ibnu Hajar. Bukan Az-Zahabi, bukan Al-Iraqi, dan lain-lain. Kalau Az-Zahabi, Ibnu Katsir, dan lain-lain disebut. Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh Az-Zahabi. Al-Hafidh bukan penghafal Al-Quran ya. Bukan sekedar penghafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran, bukan itu yang dimaksud. Ya. Tapi hafal ratusan ribu, bahkan jutaan hadis, memahaminya dengan benar. Sama dengan Abdullah. Sama dengan Abdullah di kalangan sahabat. Sedikit apa banyak? Satu apa banyak? Banyak. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Abdullah. Ya, bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay
Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik, anaknya sahabiyun jali. Bahkan ketika ada selentingan Rasulullah mau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya bernama Abdullah menawarkan diri. Kalau betul engkau ingin membunuh ayahku, jangan suruh siapa-siapa ya Rasul, suruh aku. Luar biasa. Ya. Ada Abdullah bin Mas'ud. Banyak kan? Nah, jika disebut Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Inilah para imam mempunyai kaidah. Dalam penyebutan nama, dalam istilah, apalagi isinya, apalagi pelajarannya, sekedar nama saja punya kaidah. Jadi semakin jelas, semakin nyata agama ini, Islam ini betul-betul dijaga oleh Allah. Beda dengan Nasrani, beda dengan Yahudi. Campur aduk, nggak karu-karuan. Sebelum Nabi lahir, Allah biarkan. Allah biarkan. Ya. Sampai Nabi terakhir Allah utus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Allah jelaskan lewat lisan beliau kebatilan-kebatilan Yahudi dan Nasrani. Sebelum itu udah dibiarkan. Beda dengan Islam ini. Islam betul-betul dijaga oleh Allah dengan ahli-ahli hadis, dengan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Ya. Wa min sya'nil musannifina fil aqaidi al-mukhtasarati ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ay yadhkuru ma yatamayyazu bihi ahli sunnati wal jama'ati anil kuffari wal mubtadi'in. Para penulis kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab manhaj itu selalu menulis perbedaan, membahas perbedaan. Nah, ini dia. Ini beda dengan orang-orang hari ini. Udah nggak usah bahas perbedaan. Bahas persamaan kita. Tuhan kita satu Allah. Nabi kita satu Muhammad SAW. Kiblat kita satu Ka'bah. Al-Quran kita satu. Kitab kita satu Al-Quran. Ini persamaan kita. Nambahin bahas perbedaan. Tahlilan apa tidak, muludan apa tidak, kunut subuh apa tidak, tarawih 11 apa 23, udah nggak usah dibahas. Syekhul Islam justru berbeda. Para ulama ahlus sunnah sepanjang zaman selalu membahas perbedaan. Kenapa Sufyan bin Uyainah menyebut 10? Karena 10 ini yang sudah mulai diselewengkan oleh sebagian kaum muslimin. Maka diteriakkan oleh beliau. Beda kan? Jadi beda kan? Jadi muncul perbedaan. Itu para ulama. Justru yang satu yang sama tidak dibahas oleh para ulama. Mana ada ulama teriak-teriak, awas ya, salat subuh 2 rakaat. Jangan 3, jangan 4, kan enggak ada. Awas ya, salat maghrib itu 3 rakaat. Jangan 4, jangan 5. Awas ya, Tuhan kita cuma 1, enggak 2, enggak 3. Enggak ada ulama bilang begitu. Kenapa? Kenapa? Ya karena udah sama semua. Gak ada yang salah dalam ini. Ngapain dibahas? Ngapain dibahas? Ya. Yang dibahas yang kaum muslimin mulai menyeleweng. Allah ada di mana-mana. Allah tidak punya wajah. Allah tidak punya tangan. Allah tidak punya jari. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini dibahas. Amal kita ini, amal manusia ini bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan kita sendiri. Mulai menyimpang kan? Padahal kata Allah, Allah menciptakan kita dan menciptakan apa? Perbuatan kita. Kata siapa? Kata Allah Rabbul Alamin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, itu bukan ciptaan kita. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Makanya jangan sombong.
Jangan sok sudah beramal, jangan sok sudah berusaha, jangan merasa bahwa telah melakukan kebaikan untuk Allah. Orang Allah yang menciptakan. Mau disombongkan apanya? Allah yang ciptakan sehingga kita bisa sholat, kita bisa ruku, kita bisa sujud. Allah yang ciptakan. Apanya yang mau kita sombongkan? Yang ada, bersyukur kita. Bersyukur kita, alhamdulillah. Allah ciptakan sholat, puasa, zakat, haji di diri kita. Yang ada kita bersyukur, semakin bersyukur, semakin bersyukur. Bukan menyombongkan amal kita, apa yang disombongkan orang ciptaan Allah. Gak ada yang kita lakukan, kecuali mengikuti kehendak Allah. Bahkan kehendak kita. Ketika kita berkehendak, sebetulnya itu adalah kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Apapun yang kalian kehendaki, itulah kehendak Allah Rabbul Alamin. Lagi asik-asik nonton TV misalnya. Tiba-tiba tergerak, pengen umrah. Dan langsung dia telepon biro umrah, kasih DP, transfer. Ya. Siapa yang menggerakkan dia tiba-tiba ingin umrah? Siapa kalau bukan Allah? Ya. Ini para ulama. Jadi para ulama selalu tampil beda dengan siapa? Dengan para ahlul bidah itu. Dengan orang-orang kufar itu. Ya. Ya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wah.